Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu daerah yang menarik untuk kita ulas bersama. Daerah tersebut adalah daerah istimewa Yogyakarta. Daerah yang terletak di sebelah timur Provinsi Jawa Tengah ini mempunyai segudang daya tarik tersendiri. Misalnya dari sisi wisata. Di daerah istimewa Yogyakarta banyak sekali tempat wisata yang dapat kita kunjungi, seperti Malioboro, Keraton Jogja, dan lain-lain. Berbicara mengenai Malioboro, nama Malioboro sendiri diambil dari salah satu nama jalan yang ada di pusat ibu kota Yogyakarta. Jalan Malioboro adalah salah satu dari 3 jalan yang membentang dari Tugu menuju ke perempatan kantor pos Yogyakarta. Di sepanjang jalan Malioboro terdapat pedagang kaki lima yang menjual berbagai jenis macam barang, seperti aksesoris, batik, kerajinan tangan, dan lain-lain. Saat malam tiba, banyak warung lesehan berjajaran di sepanjang jalan. Tak hanya itu, di sana terdapat lampu-lampu lentera yang menghiasi sepanjang jalan Malioboro. Tak hanya Malioboro, di Yogyakarta masih banyak lagi tempat wisata yang dapat kita kunjungi, seperti Keraton Jogja. Keraton adalah istana resmi dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Di dalam keraton, nantinya kita akan disuguhkan dengan bangunan dan monumen-monumen bersejarah dari kota Yogyakarta. Tak hanya itu, di sana terdapat masjid yang kita kenal dengan nama Masjid Gede. Masjid yang terletak di alun-alun Keraton Kauman ini tak hanya digunakan untuk beribadah saja, namun ketika mendekati hari Maulid Nabi, masjid tersebut akan digunakan untuk upacara sekaten. Perlu kita ketahui, upacara sekaten adalah rangkaian grebek maulud untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW dan dilakukan setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal. Upacara adat ini termasuk upacara adat yang religius. Sang Sultan akan ikut serta dalam upacara tersebut. Biasanya Sang Sultan akan melakukan undi-undi ataupun menebarkan uang receh setelah pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Sang Sultan akan disematkan bunga cempaka di telinga kanan. Tak hanya upacara sekaten, di Yogyakarta masih banyak lagi upacara adat yang dapat kita pelajari, seperti upacara labuhan. Upacara labuhan adalah upacara yang dilakukan oleh raja-raja keraton dan sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Mataram Islam abad ke-13. Upacara ini bertujuan untuk meminta keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat ataupun kerajaan. Upacara ini biasanya dilakukan setiap 8 tahun sekali. Sang Sultan akan membagikan barang ataupun makanan di dalam bentuk tumpeng besar. Setelah itu nantinya Sang Sultan akan menghanyutkan barang tersebut ke pantai Parangkusumo. Tak hanya wisata dan upacara adatnya saja, di Yogyakarta masih terdapat pakaian adat. Pakaian adat Yogyakarta seperti surjan dan kebaya. Pakaian surjan adalah pakaian adat resmi untuk kaum lelaki. Pakaian dengan ciri khas lorek-lorek hitam ini, jika dipadukan dengan blangkon ataupun keris, dapat menambah kesan berwibawa bagi sang pemakai. Untuk perempuan, pakaian adat resminya adalah kebaya. Zaman dahulu, pakaian kebaya hanya digunakan oleh kaum priai ataupun bangsawan saja. Namun sekarang, pakaian kebaya dapat digunakan oleh semua kalangan, tua maupun muda. Tak hanya itu, di Yogyakarta terdapat makanan khasnya sendiri. Di daerah istimewa Yogyakarta banyak sekali makanan khas yang dapat kita nikmati, seperti gudeg. Makanan yang berbahan nangka muda ini dapat kita temukan dengan mudah di daerah sekitar Yogyakarta. Tak hanya mudah dicari, makanan gudeg ini termasuk murah di kantong. Tak heran jika para pelancong yang datang dapat suka menikmati makanan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.